Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Haji Syahrir MM. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi kepada kita semua bagaimana cara memaksimalkan potensi yang ada dalam diri Anda. Diibaratkan sebatang pohon karet, bahwa sesungguhnya baru 15% potensi yang ada dalam diri Anda yang tersadarkan. Berarti masih ada 85% sesungguhnya potensi yang kita miliki belum kita maksimalkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini nih, saya ingin berbagi kepada kita semua bagaimana strategi dan cara untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Semua orang pastinya memiliki sebuah impian, baik itu impian jangka pendek maupun impian jangka panjang. Di dalam mengejar impian-impian tersebut bukanlah perkara mudah. Terkadang banyak persoalan, banyak masalah yang ada di hadapan kita, sehingga dengan masalah yang ada di hadapan kita tersebut terkadang membuat hati kita untuk tidak melanjutkan impian-impian yang ada itu. Oleh karena itu, saya ingin memberikan paling tidak ada 5 poin bagaimana kita bisa meraih impian-impian itu dengan cara memaksimalkan potensi yang ada dalam diri Anda. Saya ingin memberikan gambaran saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, bahwa paling tidak ada 5 poin yang harus kita coba, yang harus kita lakukan untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam diri Anda. Yang pertama adalah cobalah hal baru. Langkah pertama untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam diri Anda adalah mencoba hal baru. Mungkin boleh jadi di dalam mencoba hal baru tersebut, di sanalah sesungguhnya Anda bisa temukan potensi kekuatan yang ada dalam diri Anda yang selama ini Anda belum tahu. Karena selama ini Anda ragu melakukan hal-hal inovasi dalam diri Anda, tidak melakukan hal-hal baru, hanya terfokus pada rutinitas saja. Oleh karena itu, poin pertama adalah mencoba hal baru. Karena di sana akan Anda temukan hal-hal untuk meningkatkan dan mengembangkan dan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri Anda. Poin nomor 2, mengejar impian Anda. Setiap manusia, sahabat-sahabat sekalian, memiliki impian-impian. Ingin impiannya tercapai, ingin cita-citanya tercapai. Tapi tidak jarang dari kita belum tahu bagaimana cara mengejar impian-impian kita tersebut. Hal ini perlu saya sampaikan bahwa ketika impian sudah ada dalam kepala kita, satu hal yang harus kita pertahankan adalah konsistensi untuk mengejar impian-impian yang ada dalam kepala kita, untuk secara bertahap melakukan sesuatu kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita lakukan di dalam hal mengejar impian itu. Oleh karena itu, poin yang kedua yang saya sampaikan tadi, untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita adalah kita harus mengejar impian itu. Poin nomor 3, saudara sekalian, sempurnakan motivasi Anda. Motivasi dalam hidup kita, baik itu motivasi yang ada dari luar maupun motivasi yang ada dalam diri kita, perlu selalu dipupuk. Perlu selalu kita kembangkan motivasi-motivasi yang ada dalam diri kita itu, agar apa yang menjadi impian-impian kita, apa yang menjadi cita-cita kita, mesti harus dibarengi dengan motivasi. Tanpa motivasi yang kuat dalam diri kita, maka impian-impian yang kita ada dalam kepala kita, impian-impian yang ada dalam ingatan-ingatan kita, dalam pikiran kita, tidak akan pernah bisa kita
tercapai secara maksimum ketika motivasi dalam diri Anda tidak begitu kuat untuk mendukung dari impian-impian itu. Poin nomor 4, saudara sekalian, sahabat-sahabat yang budiman, ciptakan kebiasaan baik. Sebagai seorang manusia, kita tidak luput daripada kebiasaan-kebiasaan buruk maupun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kita bisa memahami diri kita bahwa kebiasaan yang saya lakukan selama ini adalah kebiasaan yang baik. Mungkin boleh jadi kebiasaan-kebiasaan yang belum kita lakukan selama ini karena terbelenggu oleh sesuatu hal. Harus kita coba melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik di luar daripada kebiasaan yang selama ini kita lakukan. Karena di sanalah akan kita temukan jati diri kita, akan kita temukan siapa diri kita sesungguhnya ketika melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang manfaat untuk diri kita, juga yang manfaat untuk orang lain. Orang yang baik adalah orang yang mampu menginspirasi orang lain dan orang lain itu sukses. Poin terakhir nomor 5 adalah fokuslah pada perawatan diri Anda. Jika Anda ingin memberikan kinerja terbaik untuk diri Anda harus memasukkan perawatan diri Anda ke dalam rutinitas Anda. Perawatan yang saya masukkan di sini adalah perawatan secara fisik dan juga perawatan secara non fisik, menyangkut masalah hati. Kita harus merawat hati kita, kita harus merawat fisik kita agar kesempurnaan itu ada dalam diri kita untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, kita harus meluangkan waktu kita untuk mengisi kembali pikiran-pikiran dan jiwa kita agar apa yang menjadi cita-cita kita harus pertahankan, kita harus merenung, kita harus berupaya semaksimal mungkin agar apa yang ada dalam diri kita, potensi yang ada dalam diri kita akan secara otomatis bisa tercipta, bisa akan kita kembangkan sehingga dengan sendirinya mimpi-mimpi Anda akan bisa Anda raih. Demikianlah pencerahan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.